Pernahkah Anda terbangun di jam 3 pagi, saat dunia sedang lelap-lelapnya, tapi pikiran Anda justru sedang berteriak paling kencang? Anda menatap langit-langit kamar yang gelap, mencoba mencari jawaban di antara bayangan sela-sela plafon. Dan tiba-tiba, dada Anda terasa sesak. Bukan karena sakit fisik, tapi karena sebuah pertanyaan yang menghantui. Sampai kapan saya harus begini? Kita yang berada di usia 30-an, 40-an atau bahkan lebih, sudah melakukan semua hal yang katanya benar. Kita sekolah belasan tahun, kita berjuang mencari kerja, kita memakai seragam kebanggaan, dan kita bekerja melampaui batas jam yang ditentukan. Kita adalah generasi yang paling rajin lembur, paling sedikit tidur, dan paling banyak mengkonsumsi kafein hanya agar tetap tegak di depan meja kerja. Tapi, mari kita bicara jujur dari hati ke hati, tanpa kamera, tanpa filter media sosial. Kenapa rasanya kita tetap seperti berlari di atas treadmill? Kaki kita bergerak secepat kilat, keringat kita bercucuran, jantung kita berdegup kencang. Tapi saat kita menoleh ke samping, posisi kita tidak berpindah satu jengkal pun. Kita masih di tempat yang sama, dengan kekhawatiran yang sama, dan dengan saldo rekening yang seolah-olah punya batas tak kasat mata yang tidak pernah bisa kita lampaui. Banyak orang bijak, motivator, atau kutipan di buku-buku tua bilang bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan. Mereka bilang, jangan mengejaran dunia, uang itu tidak dibawa mati. Tapi coba katakan itu pada seorang ayah yang harus menahan tangis karena tidak tahu bagaimana membayar biaya rumah sakit anaknya besok pagi. Coba katakan itu pada seorang anak yang hanya bisa menunduk saat melihat orang tuanya yang sudah renta masih harus memikul beban berat karena tidak ada dana pensiun. Di dunia nyata yang kita tinggali sekarang, di lingkungan Indonesia yang keras ini, uang tidak pernah jahat. Uang itu netral. Uang hanyalah alat. Yang jahat adalah kenyataan bahwa di usia kita sekarang, menjadi miskin atau sekedar pas-pasan itu bukan lagi soal kekurangan materi. Itu adalah sebuah siksaan mental yang perlahan-lahan menggerogoti harga diri kita. Kita merasa tersiksa bukan hanya karena tidak bisa membeli barang mewah. Kita tersiksa karena kita harus mengubur mimpi-mimpi sederhana. Mimpi untuk memberi pendidikan terbaik bagi anak. Mimpi untuk mengajak orang tua beribadah ke tanah suci. Atau sekedar mimpi untuk bisa tidur nyenyak tanpa perlu memikirkan cicilan yang jatuh tempo lusa nanti. Kemiskinan di usia dewasa adalah pencuri waktu. Ia mencuri waktu istirahat kita, mencuri waktu kita bersama keluarga, dan yang paling parah, ia mencuri martabat kita sebagai manusia yang seharusnya punya kendali atas hidupnya. Kita sering disalahkan oleh sistem, katanya kita kurang kerja keras, katanya kita kurang produktif. Padahal, kita sudah memberikan setiap tetes energi yang kita punya. Kita berangkat saat matahari belum terbit, dan pulang saat anak-anak sudah terlelap. Jika kerja keras adalah satu-satunya kunci untuk selamat dari siksaan ini, maka seharusnya kita adalah orang-orang yang paling tenang hidupnya saat ini. Tapi faktanya, kita justru yang paling cemas. Mengapa? Karena ada kebohongan besar yang selama ini kita telan bulat-bulat. Kita dipaksa percaya pada narasi lama yang sudah tidak relevan lagi dengan dunia yang kita tempati sekarang. Kita terjebak dalam sebuah sistem yang dirancang untuk membuat kita tetap lelah, tetap berlari tapi tetap tidak memiliki apa-apa selain rasa capek yang menumpuk di punggung. Video ini bukan untuk memotivasi Anda agar bekerja 10 kali lipat lebih keras lagi. Bukan. Video ini adalah sebuah ajakan untuk berhenti sejenak, mengambil nafas, dan mulai melihat realita dengan mata terbuka. Kita akan bongkar kenapa energi Anda seringkali menguap sia-sia, dan bagaimana caranya agar Anda tidak lagi menjadi budak dari angka-angka yang tidak pernah memuaskan itu. Karena uang memang tidak pernah jahat, tapi rasa lelah karena terus-menerus kalah darinya adalah siksaan yang harus kita akhiri hari ini. Mari kita masuk ke dalam sebuah realita yang jarang dibicarakan di meja makan, namun selalu dipikirkan sebelum tidur. Jebakan kelas menengah. Masalah pertama yang sering tidak kita sadari atau mungkin sengaja kita abaikan adalah sebuah ironi yang menyakitkan. Semakin keras kita bekerja, semakin banyak beban yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri. Di usia 30-an, banyak dari kita yang merasa sudah berhasil karena sudah memiliki gaji tetap, posisi yang lumayan, atau bisnis yang sudah berjalan. Tapi, tepat di titik itulah, jebakan ini dipasang. Dalam dunia psikologi ekonomi, ini dikenal dengan istilah lifestyle creep atau inflasi gaya hidup.
Ini adalah sebuah parasit halus yang masuk ke dalam pikiran kita tepat saat slip gaji kita menunjukkan angka yang lebih besar dari tahun lalu. Coba Anda ingat kembali, masa-masa awal Anda merintis karir. Mungkin saat itu Anda masih naik transportasi umum, makan di warung pinggir jalan dan tinggal di kamar kos sederhana. Anehnya, saat itu Anda merasa uang Anda cukup untuk bertahan sampai akhir bulan. Namun, lihatlah sekarang. Pendapatan Anda mungkin sudah berlipat-lipat dibanding saat itu. Posisi Anda sudah lebih tinggi, tapi kenapa di tanggal 21 Anda sudah mulai cemas melihat saldo ATM? Kenapa rasanya uang itu menguap bahkan sebelum Anda sempat menikmatinya? Inilah siklus yang mematikan itu. Gaji naik sedikit, kita merasa sudah layak untuk naik kelas. Kita merasa bahwa handphone yang kita pakai sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan jabatan kita. Kita mulai merasa bahwa mengendarai sepeda motor ke kantor adalah hal yang melelahkan, sehingga kita mulai melirik brosur mobil dengan cicilan yang kelihatannya terjangkau. Kita mulai merasa bahwa liburan ke tempat yang biasa saja sudah tidak cukup untuk menghilangkan stres kerja. Jadi kita mencari destinasi yang lebih mahal untuk dipamerkan di media sosial. Tanpa kita sadari, kita sedang membangun sebuah penjara emas untuk diri kita sendiri. Setiap kali pendapatan kita naik, standar hidup kita ikut naik. Dan seringkali, standar hidup itu naik lebih cepat daripada kenaikan gaji kita. Kita bekerja lebih keras bukan untuk menabung kebebasan, bukan untuk mempersiapkan masa tua yang tenang, tapi hanya untuk membayar biaya kenyamanan yang sebenarnya bersifat sementara. Kita sering berkata pada diri sendiri, "Saya kerja keras begini kan buat menyenangkan keluarga." Tapi jujur saja, apakah keluarga Anda lebih butuh mobil baru di garasi? Atau mereka lebih butuh Anda yang pulang kerja dengan pikiran yang tenang tanpa dibayangi ketakutan akan tagihan? Faktanya, banyak dari kita di usia dewasa ini tidak benar-benar bekerja untuk diri sendiri. Kita sedang bekerja mati-matian hanya untuk mentransfer angka-angka di rekening kita kepada pihak bank, kepada penyedia kartu kredit, kepada pengembang perumahan dan kepada merek-merek besar yang berhasil meyakinkan kita bahwa kebahagiaan itu bisa dibeli. Kita menjadi budak dari kenyamanan yang kita buat sendiri. Kita tidak berani mengambil resiko, tidak berani berhenti dari pekerjaan yang membosankan, dan tidak berani mengejar mimpi yang tertunda karena kita punya tuan yang harus diberi makan setiap bulannya, yaitu cicilan dan tagihan. Inilah yang membuat rasa lelah itu tidak pernah hilang. Karena meski Anda mencapai puncak karir, jika setiap rupiah yang Anda hasilkan sudah dipesan oleh gaya hidup yang makin mencekik, Anda sebenarnya sedang berjalan di tempat. Anda merasa lelah bukan karena pekerjaan Anda berat, Anda lelah karena Anda tahu, seberapa banyak pun Anda bekerja, Anda tidak sedang membangun masa depan Anda. Anda hanya sedang menyambung napas dari satu bulan ke bulan berikutnya. Kita terjebak dalam lingkaran setan di mana kita membeli barang yang tidak kita butuhkan, dengan uang yang tidak kita miliki, hanya untuk membuat orang yang tidak kita sukai merasa terkesan. Dan siklus ini, jika tidak diputus sekarang, akan terus menguras energi, waktu, dan sisa umur Anda sampai Anda tidak lagi punya kekuatan untuk keluar. Sekarang, kita harus berani menghadapi kebenaran yang lebih pahit. Sejak kita masih kecil, di sekolah, di lingkungan keluarga hingga di tempat kerja, kita selalu dijejeli dengan satu doktrin yang seolah-olah suci, yaitu siapa yang bekerja paling keras, dialah yang akan paling sukses. Kita diajarkan bahwa keringat adalah mata uang keberhasilan. Kita percaya bahwa jika kita menambah jam kerja, jika kita merelakan waktu tidur, dan jika kita memeras tenaga sampai habis, maka dunia akan membalasnya dengan kesejahteraan. Tapi, mari kita berhenti sejenak dan melihat realita di depan mata kita. Realita di jalanan Indonesia yang kita lalui setiap hari. Lihatlah para kuli panggul di pelabuhan yang mengangkat beban puluhan kilogram setiap detik di bawah terik matahari. Lihatlah para petani kita yang punggungnya membungkuk karena puluhan tahun mencangkul sawah dari fajar hingga senja. Lihatlah para buruh pabrik yang berdiri belasan jam dalam kebisingan mesin demi mengejar target produksi. Jika kerja keras fisik, keringat dan rasa lelah adalah satu-satunya kunci untuk menjadi kaya, maka seharusnya merekalah orang-orang terkaya di negeri ini. Mereka seharusnya sudah memiliki kebebasan yang kita impikan. Namun faktanya, seringkali mereka tetap berada di garis kemiskinan. Sementara ada orang-orang yang hanya duduk di ruangan ber-AC, hanya melakukan beberapa panggilan telepon atau hanya mengetik beberapa baris kode, namun menghasilkan ribuan kali lipat lebih banyak. Kenapa dunia terasa begitu tidak adil? Apakah karena mereka lebih pintar? Tidak selalu. Apakah karena mereka lebih beruntung? Mungkin sedikit. Tapi alasan utamanya adalah satu, mereka tidak menjual waktu, mereka membangun daya ungkit.
Di usia kita yang sudah kepala 3 ke atas, kita harus menyadari satu hal yang menyakitkan. Tenaga kita memiliki masa kedaluarsa. Tubuh kita bukan mesin ababi. Jika strategi hidup Anda saat ini hanya bergantung pada menjual waktu, di mana Anda menukar 1 jam hidup Anda dengan sejumlah kecil rupiah, maka Anda sebenarnya sedang melakukan sebuah pertaruhan yang pasti akan kalah. Kenapa Anda akan kalah? Pertama, karena waktu Anda terbatas. Anda hanya punya 24 jam sehari dan Anda butuh tidur. Kedua, karena inflasi. Harga barang naik lebih cepat daripada kemampuan Anda menambah jam lembur. Ketiga, karena usia. Suatu saat nanti mata Anda akan mulai kabur. Punggung Anda akan mulai sakit dan perusahaan atau dunia tidak akan lagi peduli seberapa keras Anda telah bekerja di masa muda. Saat tenaga Anda habis, Anda akan digantikan oleh tenaga yang lebih muda, lebih murah, dan lebih segar. Disinilah kita harus belajar tentang konsep leverage atau daya ungkit. Leverage adalah kemampuan untuk menggerakkan batu besar hanya dengan 1 jari. Dalam dunia finansial dan kehidupan, leverage adalah kemampuan untuk menghasilkan nilai yang besar tanpa harus menambah beban kerja fisik Anda secara linier. Orang sukses tidak mencari cara untuk bekerja lebih capek. Mereka mencari cara agar setiap 1 jam kerja mereka bernilai 1.000.000 jam bagi orang lain. Ada 4 jenis daya ungkit yang harus mulai kita bangun sekarang sebelum tenaga kita benar-benar habis. Teknologi dan konten. Ini adalah daya ungkit paling demokratis saat ini. Sebuah video yang Anda buat, sebuah kode program yang Anda tulis, atau sebuah karya digital yang Anda unggah, mereka bekerja untuk Anda saat Anda tidur. Mereka tidak butuh gaji, mereka tidak pernah lelah dan mereka bisa menjangkau jutaan orang secara bersamaan. Sistem dan delegasi. Ini adalah daya ungkit manusia. Orang sukses membangun tim. Mereka membangun sistem di mana bisnis tetap bisa berjalan meski mereka sedang berlibur. Mereka tidak mengerjakan semuanya sendiri. Mereka mengarahkan energi orang lain menuju satu tujuan. Modal atau capital. Ini adalah saat di mana uang Anda mulai punya anak. Uang yang diinvestasikan pada aset yang tepat akan bekerja jauh lebih keras daripada Anda. Uang tidak butuh kopi untuk tetap terjaga di malam hari. Kolaborasi dan kepercayaan. Nama baik dan jaringan Anda adalah leverage. Satu rekomendasi dari orang yang tepat bisa memangkas waktu kerja Anda selama 10 tahun. Berhenti menjadi pahlawan yang bangga dengan rasa capek. Rasa capek bukan lencana kehormatan. Rasa capek yang tak berujung adalah sinyal bahwa ada yang salah dengan strategi hidup kita. Jangan biarkan sisa umur Anda habis hanya untuk menjual waktu kepada orang yang hanya akan menganggap Anda sebagai angka di laporan pengeluaran mereka. Mulai sekarang, tanyakan pada diri Anda setiap kali akan bekerja. Apakah pekerjaan ini hanya menghasilkan uang hari ini? Atau apakah pekerjaan ini sedang membangun daya ungkit untuk masa depan saya? Karena pada akhirnya, keberhasilan bukan tentang seberapa banyak Anda berkeringat, tapi tentang seberapa besar dampak yang bisa Anda ciptakan dengan energi yang paling minimal. Jadilah cerdas, karena dunia tidak membayar Anda untuk rasa lelah Anda. Dunia membayar Anda untuk nilai yang Anda berikan. Setelah kita bicara soal sistem dan strategi, sekarang mari kita bicara soal sesuatu yang lebih dekat, lebih gelap, dan lebih menyakitkan. Gengsi. Sesuatu yang membuat kita merasa jauh lebih lelah dari yang seharusnya, bukan hanya beban kerja kita, tapi apa yang saya sebut sebagai invisible poverty, kemiskinan tersembunyi yang kita ciptakan sendiri demi pengakuan orang lain. Pernahkah Anda duduk di sebuah kafe mahal di tengah kota, menyesap kopi yang harganya setara dengan jatah makan seharian, lalu Anda sibuk mencari sudut foto yang sempurna untuk diunggah ke media sosial? Di layar HP, Anda tampak bahagia. Anda tampak sudah jadi orang. Anda tampak seperti pemenang. Namun tepat setelah tombol post ditekan, Anda kembali menatap layar dengan tatapan kosong. Di balik foto yang indah itu, ada rasa cemas karena tagihan kartu kredit Anda sudah menyentuh batas limit. Ada rasa sesak karena Anda tahu barang-barang yang Anda tunjukkan itu tidak benar-benar Anda miliki. Mereka milik bank, milik perusahaan cicilan, milik masa depan Anda yang baru saja Anda gadaikan demi pujian sementara. Di usia 30-an ke atas, banyak dari kita yang terjebak dalam perlombaan tanpa garis finish. Kita merasa harus selalu terlihat sukses di depan teman sekolah saat reunian, terlihat mapan di depan mertua, atau terlihat berkelas di hadapan rekan kerja. Kita merasa malu jika masih menggunakan motor tua. Kita merasa gagal jika tidak mengganti HP setiap tahun. Kita merasa kurang jika tidak bisa mengikuti gaya hidup orang-orang di lingkaran kita. Inilah siksaan yang paling nyata. Kita memaksakan diri bekerja sampai burnout, mengambil lembur yang menguras kesehatan dan merelakan waktu melihat anak-anak tumbuh besar hanya untuk satu hal,
validasi dari orang-orang yang bahkan tidak peduli pada kita. Coba Anda renungkan sejenak. Pernahkah Anda membeli barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan hanya untuk membuat orang yang bahkan tidak Anda sukai merasa terkesan? Jika jawabannya iya, maka Anda sedang menyiksa diri sendiri. Uang memang tidak jahat, tapi ekspektasi orang lain terhadap isi dompet kitalah yang menjadi penjara. Kita menukar kesehatan kita demi pujian, kita menukar kedamaian malam kita demi like di media sosial, dan kita menukar waktu kita, aset paling berharga yang tidak akan pernah kembali, demi standar sosial yang tidak ada habisnya. Di Indonesia, budaya sungkan dan gengsi ini sudah menjadi parasit. Kita lebih takut terlihat miskin daripada benar-benar miskin. Kita lebih takut dianggap gagal oleh tetangga daripada gagal menjaga kewarasan kita sendiri. Inilah yang membuat kita lelah luar biasa. Lelahnya bukan hanya karena otot yang bekerja, tapi karena jiwa kita harus terus-menerus menopang topeng kesuksesan yang semakin lama semakin berat. Invisible poverty bukan hanya soal uang yang tidak ada. Ini soal kebahagiaan yang dicuri. Ini soal rasa kurang yang tidak pernah bisa dipuaskan oleh barang semahal apapun. Anda bisa membeli tas mewah, tapi Anda tidak bisa membeli rasa percaya diri yang tulus. Anda bisa mencicil mobil kelas atas, tapi Anda tidak bisa mencicil ketenangan pikiran saat kepala Anda menyentuh bantal di malam hari. Di titik ini, kita harus punya keberanian yang luar biasa untuk berkata, cukup. Kita harus berani menentukan kata cukup versi kita sendiri, bukan versi iklan, bukan versi tetangga, dan bukan versi tren terbaru. Keberhasilan sejati di usia dewasa bukan tentang seberapa banyak mata yang menatap Anda dengan iri, tapi tentang seberapa besar kontrol yang Anda miliki atas waktu dan ketenangan jiwa Anda. Apakah Anda punya waktu untuk duduk diam dan merasa damai? Apakah Anda bisa tidur 8 jam tanpa mimpi buruk soal utang? Jika tidak, maka sebesar apapun gaji Anda sebenarnya sedang berada dalam kemiskinan yang amat dalam. Jangan sampai hidup Anda habis terbakar hanya untuk menjaga citra yang akan terlupakan dalam hitungan detik oleh orang lain. Dunia bisa menunggu, pujian orang bisa hilang besok pagi. Tapi kesehatan mental dan kedekatan Anda dengan keluarga adalah sesuatu yang jika hilang, tidak ada uang di dunia ini yang bisa membelinya kembali. Kita sudah melewati perjalanan panjang dalam diskusi ini. Kita sudah melihat pahitnya jebakan gaya hidup, mitos kerja keras yang melelahkan, hingga siksaan gengsi yang mencuri jiwa kita. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi kenapa ini terjadi, tapi bagaimana kita keluar dari sini. Banyak orang yang setelah menonton pembahasan seperti ini akan merasa putus asa, merasa sudah terlambat karena sudah terlanjur terjerat cicilan atau usia. Tapi saya di sini untuk mengatakan, berhenti menyalahkan diri Anda di masa lalu. Anda melakukan apa yang Anda lakukan karena itulah yang diajarkan dunia pada Anda. Namun, hari ini Anda punya pengetahuan baru. Dan pengetahuan adalah langkah pertama menuju kebebasan. Keluar dari siksaan ini bukan berarti Anda harus resign besok pagi tanpa persiapan, atau pindah ke tengah hutan untuk hidup asketis. Itu tidak realistis untuk kita yang punya tanggung jawab keluarga. Jalan keluar ini adalah tentang revolusi strategi, tentang bagaimana kita mengubah arah kapal kita secara perlahan namun pasti. Langkah pertama adalah mendefinisikan ulang arti cukup. Kita harus punya keberanian untuk memutus rantai validasi sosial. Anda harus berani terlihat biasa saja di mata orang lain, agar Anda bisa luar biasa di mata keluarga dan diri sendiri. Mulailah dengan audit jujur terhadap hidup Anda. Mana pengeluaran yang benar-benar memberi nilai pada hidup Anda, dan mana yang hanya untuk memberi makan mata orang lain. Setiap rupiah yang Anda selamatkan dari gengsi adalah 1 detik kebebasan yang Anda beli untuk masa depan Anda. Kebebasan tidak dimulai dari bank. Kebebasan dimulai dari pikiran yang tidak lagi butuh pengakuan. Langkah kedua adalah membangun daya ungkit secara bertahap. Jika saat ini Anda masih menukar waktu dengan uang, jangan langsung berhenti. Tapi, gunakan sisa energi Anda, meskipun hanya 1 jam sebelum tidur, untuk membangun sesuatu yang tidak bergantung pada kehadiran fisik Anda. Apakah itu belajar keahlian digital, membangun aset konten, atau mulai belajar investasi yang benar, bukan spekulasi. Aset adalah karyawan yang tidak pernah tidur. Target Anda bukan menjadi kaya dalam semalam, tapi membuat pendapatan pasif Anda pelan-pelan menutupi biaya hidup dasar Anda. Saat titik itu tercapai, Anda tidak lagi bekerja karena ketakutan, tapi karena pilihan.
Langkah ketiga, dan yang paling penting, adalah menjaga kesehatan mental dan fisik. Jangan pernah menukar kesehatan dengan uang, karena Anda akan menghabiskan semua uang itu nanti hanya untuk membeli kembali kesehatan Anda. Di usia 30-an ke atas, tubuh kita adalah modal utama daya ungkit kita. Tidurlah yang cukup, berhentilah merasa bersalah karena beristirahat. Ingat, istirahat bukan berarti berhenti berjuang. Istirahat adalah bagian dari strategi agar Anda bisa berjuang lebih lama dan lebih cerdas. Jalan keluar ini mungkin tidak mudah. Akan ada godaan untuk kembali ke pola lama. Akan ada suara-suara sumbang yang bilang Anda aneh karena tidak lagi mengikuti tren. Tapi ingatlah rasa sesak di jam 3 pagi yang kita bahas di awal tadi. Pilih mana? Lelah karena membangun kebebasan atau lelah karena membangun penjara? Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak harta yang Anda kumpulkan untuk dipamerkan di atas nisan Anda nanti. Hidup ini tentang berapa banyak momen damai yang Anda rasakan. Tentang seberapa sering Anda bisa memeluk anak Anda tanpa pikiran terdistraksi oleh beban kerja. Tentang seberapa berdaulat Anda atas diri Anda sendiri. Uang hanyalah alat. Dia tidak punya emosi. Dia tidak peduli seberapa banyak keringat yang Anda teteskan atau berapa jam waktu tidur yang Anda korbankan. Tapi Anda punya perasaan, Anda punya batas lelah. Jangan biarkan hidup Anda habis hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak akan pernah ada ujungnya sampai Anda lupa untuk benar-benar hidup. Mari kita mulai berpikir lebih cerdas, bukan cuma bekerja lebih keras. Karena di usia kita sekarang, ketenangan pikiran jauh lebih mewah daripada sekedar tumbukan angka di saldo rekening. Kalau Anda merasa pembahasan ini adalah apa yang sedang Anda lalui, mari kita saling menguatkan di kolom komentar. Anda tidak sendirian, kita semua sedang berjuang untuk pulang menuju kebebasan yang sesungguhnya. Saya, nama Anda, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Sampai jumpa di diskusi berikutnya, dan tolong, beristirahatlah sejenak hari ini. Anda layak mendapatkannya. Pada akhirnya, teman-teman, uang hanyalah alat. Dia tidak punya emosi. Dia tidak peduli seberapa banyak keringat yang Anda teteskan atau berapa jam waktu tidur yang Anda korbankan. Tapi Anda punya perasaan, Anda punya batas lelah. Jangan biarkan hidup Anda habis hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak akan pernah ada ujungnya sampai Anda lupa untuk benar-benar hidup. Mari kita mulai belajar untuk berpikir lebih cerdas, bukan cuma bekerja lebih keras. Karena di usia kita sekarang, ketenangan pikiran jauh lebih mewah daripada sekedar tumpukan angka di saldo rekening. Kalau apa yang saya sampaikan hari ini terasa seperti cerminan dari apa yang sedang Anda lalui, saya ingin mendengar cerita Anda. Silahkan bagikan pendapat atau pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan, karena saya tahu menjadi dewasa dan tetap berjuang di tengah tekanan itu tidak pernah mudah. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke satu teman yang mungkin saat ini juga sedang merasa lelah. Dan jangan lupa klik subscribe jika Anda ingin kita terus berdiskusi tentang realita hidup seperti ini. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa di diskusi berikutnya, dan tolong beristirahatlah sejenak hari ini. Dunia bisa menunggu, tapi kesehatan Anda tidak.